Episode diawali dengan anggota Skip yang gak tahu mau ngapain, apalagi Yuma berasa bosan gak ada yang hubungi mereka. Padahal mah emang bagus gak ada bencana kaiju lagi. Di siaran TV menampilkan wawancara magang baru yang merupakan anaknya Hiroshi Ban bernama Tsugumi Ban. Terlihat saat sedang disiarkan nge-review kue, Tsugumi tampaknya gugup. Tsugumi terpilih dari 500 wawancara magang terdaftar, dan keinginan Tsugumi adalah ingin mewawancarai Ultraman Arc. Walaupun gugup, Skip pun tetap mengapresiasinya. Jadi di kota Shimoto ada program magang kerja bagi para pelajar SMK dan SMA. Skip juga sudah termasuk dalam program ini, hanya saja naasnya nggak ada yang daftar karena ya pekerjaannya terlihat membosankan di mata para remaja. Karena para remaja di sana maunya yang bisa menghibur dan juga mencolok. Saat mereka ingin membeli makan siang, Hiroshi Ban pun ikut dan dia pun lupa dengan dompetnya. Beruntung Yuma membawanya dan terlihat Hiroshi Ban sedang mengintip anaknya yang mewawancara yang kebetulan tempatnya berdekatan dengan area Skip. Tentunya Tsugumi Ban masih gugup akan hal itu, tapi beruntungnya setelah syuting, penyiar berita itu nggak terlalu mempermasalahkannya karena itu akan terlihat seperti asli. Yuma dan Hiroshi Ban pun kembali ke kantor buat makan siang sambil cerita-cerita juga kalau anaknya Hiroshi Ban dulu cita-citanya ingin ke Skip, tapi seiring berjalannya umur, pasti anaknya memilih yang terbaik bagi dirinya. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar kalau ada kaiju di sekitar Gunung Ratsuno. Yobat pun pergi ke gunung itu dan terlihat ada kaiju bernama Gomez di sana. Saat ingin menuju ke tempat, terlihat pergerakan Gomez sedikit berbeda saat mendaki gunung. Karena aslinya Gomez kalau lapar, dia langsung turun buat cari mangsa. GDF pun sudah menyiapkan asam sari sebagai counter Gomez nanti dan berganti-gantian untuk memonitor pergerakan Gomez sampai malam hari. Di saat semuanya pada tertidur, Hiroshi Ban diam-diam menonton rekaman wawancara anaknya tadi sebagai tanda dia mendukungnya. GDF memulai serangannya ke Gomez tepat di puncak gunung. Sayangnya asam sarihnya itu tidak memberikan pengaruh apa-apa ke Gomez. Anehnya Gomez mengeluarkan rauman yang tidak terdengar seperti Gomez pada umumnya. Kagetnya lagi Gomez yang satu ini tiba-tiba bisa terbang karena aslinya Gomez tidak memiliki teknik ini. Setelah mengetahui hal ini, mereka berpikir bisa aja kaiju lain yang menyamar sebagai Gomez. Di tempat Tsugumi yang akan memulai penyiaran, dia melihat ada kaiju atau tepatnya Gomez yang sedang terbang dan mendarat di desa Okami. Hiroshi Ban yang tahu kalau anaknya berada di sana melalui siaran darurat tadi, mereka pun bergerak ke tempat tersebut untuk mengevakuasi warga di sana. Saat Gomez tersangkut di kabel sinyal, tiang sinyal itu jatuh mengarah ke Tsugumi dan beruntungnya diselamatkan oleh Ultraman Arc. Terjadi battle antara Ultraman Arc yang menggunakan tiang sinyal tadi dan memukulnya ke arah Gomez sampai mengeluarkan bunyi yang ya seperti besi yang dilempar batu itulah. Terlihat orang-orang di sekitar juga menyemangati Ultraman Arc saat Arc menyerangnya. Serangan itu dengan mudah dipantul oleh Gomez yang memunculkan bariernya. Di Kosen pun sama juga sampai Arc terpental. Shu pun mendapat kabar dari GDF kalau Gomez yang mereka analisis itu adalah spesies angkasa yang meniru kaiju lain. Arc pun bangkit dengan mengsaman Arc Ice Sword-nya dan menebas Gomez dari belakang. Terlihat di dalam tubuh Gomez terdapat sesuatu yang mirip kristal. Gomez pun menembakkan kausannya dan Arc menahannya menggunakan Arc Ice Sword-nya. Mengetahui mata pedangnya jadi panas akibat kausan Gomez, Arc pun menggunakan kesempatan ini dengan menebas Gomez menggunakan Arc Ice Sword-nya. Dan benar saja setelah menebasnya, Gomez itu hancur menjadi serpihan kristal. Karena berpotensi mengganggu penglihatan, Skip pun mengevakuasi warga di sana. Arc pun mendatangi tempat anaknya Hiroshi Ban wawancara. Beruntungnya, Tsugumi tidak gugup lagi saat wawancara dan memberikan kata-kata mutiara kalau Arc bukanlah hanya sekedar pahlawan yang hebat dan membutuhkan lebih dari itu untuk mewujudkan perdamaian. Meskipun tujuan dan caranya berbeda, selama mencarinya bersama, perdamaian itu akan terwujud. Diketahui makhluk raksasa itu bernama Supekyo yang belum pernah diamati di bumi ini. Supekyo mengkonsumsi kaca dan silikat. Karena kebetulan Okawa memiliki pabrik kaca dan sesuai tujuan Supekyo, GDF pun memutuskan mengambil beberapa sampel Supekyo. Episode pun diakhiri oleh pertemuan Hiroshi Ban dan anaknya bernama Tsugumi Ban. Meskipun singkat, Hiroshi Ban pun tetap bangga dengan tujuan anaknya. Yap, overall episode ini dah bagus banget sih untuk filler ini. Ya mungkin kalian gak suka lagi adanya filler di core kedua ini, tapi kalau kalian enjoy nontonnya ya pasti kalian suka. Soalnya selain ceritanya yang bagus, sinematik dan pengambilan gambarnya di sini jadi main point banget di episode ini. Tahu orang-orang sih, ini pengambilannya kayak Godzilla banget. Di episode ini juga ada karakter baru yang jadi penyegar mata di episode ini, yaitu Tsugumi Ban yang diperankan oleh Rina Miura. Asli
anaknya Hiroshiban ini cakep banget cuy. Keingat Asahi Minato dari Ultraman RB. Jadi Sugumiban ini merupakan anaknya Hiroshiban yang dulunya bercita-cita menjadi skip, tapi karena sering meningkatnya umur, cita-citanya berubah jadi reporter TV. Walaupun masih gugup, Hiroshiban mau mengesupportnya. Gak cuma ayahnya, bahkan kakak akar yang jadi reporter dari episode 1 tetap nge-support dia juga. Jadi di episode ini interaksinya cukup singkat sih, apalagi penempatannya ini di akhir. Kalau dibikin panjang durasinya ya bakal jadi lebih dalam lagi, dan kesan hubungan ayah dan anaknya dapat. Satu lagi mengenai jenis Gomez, sebenarnya bukan jenis Gomez sih, melainkan makhluk angkasa yang bisa meniru kaiju lain bernama Supekyo. Jadi Supekyo ini nasibnya bakal sama kayak Oze, cuma satu episode aja disinggung dan dibahas, jadi nggak termasuk main konflik lagi. So ya, kita bisa tahu kalau Supekyo hanya bisa meniru wujud kaijunya saja, tidak dengan kemampuan kaiju yang ditirunya. Jadi ya makanya nggak heran Gomez ini bisa terbang dan raungannya berbeda. Paling kalau comeback di series mendatang ya bakal kejadian yang sama juga sih, cuma niruin saja. Terakhir apa ya, soal battlenya sih ya ini bagus banget, dan satu detail unik yang ku notice ialah Arc dan Gomez menyemangati Ultraman Arc, apalagi di bagian jembatan tuh. Jadi kesannya berasa hidup banget dan gak terlalu flat, dan lain-lain dari segi sinematik dan beberapa kesudukan juga udah bagus banget di episode ini. Rating 7,5/10 buat episode yang enjoyable banget. Ya segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya gue ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gue Trosotics. Dah.